不又配，就像个小孩。此刻心跳，你明不明白？没了节拍。Mom, Daddy, Kevin pulang. Astaga, Aduh, gara-gara kamu sih. pasti mereka lagi bucin. Kebiasaan deh. 为你我拼命耍帅，为你我不再等待，为你抛弃任何事情，只求你爱。For you。Raisa, Mora, besok kalian mulai sekolah baru di sini ya. Papa udah daftarin kalian berdua. Oke, Pak. Iya, Pak. Papa minta maaf ya kalau rumah ini terlalu kecil untuk kalian. Tapi Papa janji, kalau nanti udah ada uang banyak, Papa akan beli rumah yang lebih besar. Iya, nggak apa-apa kok, Pak. Segini aja Raisa udah bersyukur banget. Yang penting kita masih bisa punya tempat tinggal. Anak pintar. Ya udah, Papa pergi dulu ya. Jaga diri kalian baik-baik. Iya, Pak. Hati-hati. Iya, sayang. Bawain tuh koper gue. Gue mau istirahat. Sayang, kamu nyesel nggak ikut sama papa kamu? Enggak, aku udah nyaman kok di sini. Oh ya, Mama cuma mau ngasih tahu, kalau malam ini Mama mau makan malam sama tunangan Mama. Pokoknya kamu wajib ikut ya. Sekalian Mama mau kenalin kamu sama dia. Bentar lagi kan dia bakal jadi papa baru kamu. Ma, tolong kali ini aja kamu nurutin kemauan Mama. Ya udah ya, Raisa ikut. Nah, gitu dong sayang. Oke, sampai jumpa di resto ya sayang. Iya, Ma. Nyokap lo mau nikah lagi ya? Bukan urusan lo. Idih, sombong amat. Kevin, kamu lagi di mana sayang? Lagi di resto, Mom. Kalau udah selesai kamu cepat pulang ya. Iya. Ingat, jangan berkeliaran, Mommy nggak suka. Iya, Mommy. Cie, Cie, anak Mommy nggak tuh. Kiu. Hey! Apaan sih lu pada? Nanti bayar sendiri. Jangan gitu dong, Vin. Kita kan teman. Bodoh amat. Buset. Anjay. Kevin, lihat body Spanyol, Cok. Hah, iya. Raisa, Mama ada di lantai 2 ya sayang. Kamu kesini aja. Iya, Mah. Cantik kan, Vin? Q, cewek. Q. Apa lihat-lihat? Nggak jelas banget. Sombong amat jadi cewek. Tapi cantik kan, Vin? Biasa aja, cantikan mami gue. Bilang aja lu naksir kan? Ogah. Selamat malam, Mama, Om. Selamat malam juga sayang. Mama happy banget loh.
karena kamu kemari. Makasih ya, Nak. Iya, Mah. Oh ya, Mas, kenalin, ini Raisa Felicia, putri aku. Oh, saya Derry. Saya Raisa, Om. Hah, kamu cantik sekali ya, persis seperti mama kamu. Jelas dong, Mas, dia kan anak aku. Sayang, Om Derry ini tunangannya Mama. Dan sebentar lagi dia juga bakal jadi papa kamu. Iya benar. Semoga kedepannya kita bisa lebih akrab ya. Iya, Om. Cantik sekali dia. Tunangannya Mama kenapa yang ngeliatin aku gitu banget? Jadinya kan aku nggak nyaman. Mah, Raisa ke toilet dulu ya. Oke sayang, jangan lama-lama ya. Iya. Sumpah, aku nggak nyaman banget ada di situ. Gue tampol lu, sekali lagi lu iseng-iseng gue lu. Raisa, pokoknya gue nggak mau kalau sampai mereka tahu keluarga kita itu udah bangkrut. Jadi lo nggak usah ngaku-ngaku kalau kita ini saudara. Iya, tenang aja loh. Awas aja kalau lo belagu. Han yang menghamili saya, dia hanya mau enaknya aja. Setelah Itu kan cewek yang semalam. Cewek yang ada di resto itu loh. Coba lo samperin, Gi. Haha, oke gas. Anjay, berani banget tuh si Kevin. Haha, iya. Hai, selamat pagi. Iya, pagi juga. Ini kan cowok yang ada di resto semalam. Oh iya, kenalin, gue Kevin. Lo pasti anak baru ya? Ya udah, ayo gue anterin lo ke kelas. Nggak usah, biar gue sendiri aja. Makasih tawarannya. Oke. Tapi lo tahu kan kelasnya di mana? Iya, gue tahu kok. Kenapa harus Raisa duluan sih yang kenalan sama cowok itu? Ini bakal jadi penghambat buat gue. Gue harus cegah Raisa. Ada yang mau gue omongin sama lo. Gue tunggu lo di rooftop. Sah, ke kantin yuk. Makan pop mie. Lo duluan aja. Gue ada urusan bentar. Oh, oke. Gue tunggu lo di kantin ya. Iya. Raisa, lo budak ya? Gue udah bilang sama lo jangan cari masalah sama gue. Maksud lo, sejak kapan gue cari masalah sama lo? Tadi pagi lo ngapain menggatel sama Kevin? Hah? Pengen digarukin ya? Loh, kalau pengen digarukin sana, ngelontai kayak nyokap lo. Calon Elsie, gue tegasin ya ke lo. Gue sama Kevin tuh cuma teman. Itu pun dia duluan yang minta kenalan sama gue. Jadi kalau lo ngerasa iri sama gue, belah dada lo dan cuci hati lo biar bersih. Paham? Kenapa sih gue harus punya saudara kayak dia? Jijik banget deh. Awas aja lo.
Gue bakal bikin perhitungan sama lo. Mom, ini foto siapa? Kok aku nggak pernah lihat? Ini foto diambil udah dari 20 tahun yang lalu, sayang. Mereka orang-orang yang bermusuh sama keluarga kita. 2 orang ini sudah meninggal, dan 1 lagi masih berkeliaran. Jadi Mommy harap jangan sampai ada keterlibatan hubungan dengan mereka. Mommy nggak mau dapat masalah lagi. Kamu ngerti kan, sayang? Iya, Mi, Kevin ngerti kok.那你睡吧。睡。 Mama, pokoknya besok kasih uang buat Mora 10 juta. Apa? 10 juta? Buat apa sih? Mora sayang, kamu kan tahu kalau keluarga kita ini habis bangkrut. Pokoknya aku nggak mau tahu. Besok aku mau belanjain teman-teman aku. Karena yang mereka tahu kan kalau keluarga kita itu tetap kaya. Terserah. Mama nggak punya uang segitu. Ini Mama juga lagi nyari kerjaan. Raisa, lo belum tidur? Belum nih, mau cuci muka dulu. Oh, ya udah. Kalau udah tidur ya. Besok kan sekolah. Iya, Vin. Ih, kok gak ada sih cuma KTP? Dasar miskin. Raisa, bilang sama papamu tabungan kita tinggal sedikit. Minta dia buat TF lagi. Kalau enggak kita mau makan apa nanti malam? Iya, Mah. Ih, gampang banget zaman sekarang dapat duit. Modal KTP doang bisa dapat duit sampai 50 juta. Senangnya hatiku. Raisa, udahlah, mending kamu tinggal sama mama aja ya sayang, daripada sama papamu yang mau kondo itu. Ih, mama jahat banget sih. Raisa, ini demi kebaikan kamu, nak. Udah, aku mau kerjain tugas dulu. Papa kenapa nggak ngangkat telepon aku ya? Hai anak pungut, nih tadi gue habis belanja loh. Karena gue baik hati, gue juga beliin ini buat lo. Nah, jangan lupa dipakai ya. Tunggu, lo dapat uang dari mana belanja sebanyak itu? Dari nyokap gue lah. Kepo amat. Bukannya mama Nurul lagi nggak ada uang ya? Kok bisa sih dia belanja sebanyak itu?
Raisa mana ya? Itu dia Kevin. Hai Kevin. Kenalin, gue Mora. Gue Kevin. Gue kesini mau kasih lo coklat. Diterima ya? Yes, diterima. Senangnya hatiku. Raisa, Kevin, ini coklat buat lo. serius buat gue. Makasih. Dasar anjing, kok malah dikasih ke Raisa sih? Pasti gara-gara Raisa menggatal lagi sama Kevin. Bener-bener lo ya. Lihat aja nanti. Nyonya Kenzi, kami ingin memberikan kabar terbaru untuk Nyonya Kenzi. Apa? Kabar tentang wanita yang bernama Naura. Ternyata dia sudah tidak tinggal di Korea lagi, Nyonya. Kemungkinan besar dia sudah pindah kembali ke Sakura School. Jadi wanita itu masih hidup? Iya, Nyonya. Ya sudah, saya minta kamu untuk terus waspada terhadap wanita ular itu. Karena saya tidak mau terjadi apa-apa lagi kepada keluarga saya. Baik, Nyonya. Kami akan terus berusaha sebaik mungkin. Bagus. Sah, Kevin baik ya? Iya, dia kan emang orangnya baik. Masa lu gak ada perasaan sih sama dia? Maksud lo? Ih, ngaco lo. Ya gak mungkin lah gue duluan yang nembak dia. Masa cewek nembak cowok sih? Iya juga sih. Oh ya, BTW lo tinggal sama siapa sekarang? Sama keluarga baru gue. Gue ikut bokap gue. Oh, tapi kenapa lo gak ikut nyokap lo aja? Awalnya gue pengen ikut nyokap sih. Tapi setelah gue pikir-pikir, gue jadi pilih ikut bokap aja. Oh, 左顾右盼，像个小孩，此刻心跳你已不明白你的节拍。你走了过来，太好看，连一刻都无法从你身上移开。 Kenapa kamu bikin Mora sedih? Dia itu adik kamu. maksud mama apa? Gak usah pura-pura bego. Kamu yang ngedeketin cowok yang Mora suka kan? Emang ya, kamu tuh sama mama kandung kamu sama aja. Sama-sama gatel. Ma, tapi aku gak bermaksud. Sana cuci piring. Kalau enggak usah makan. Emang aku bikin Mora sedih ya? Apa Mora emang suka ya sama Kevin? Ojek, bayar utang lo. Ini siapa ya? Dan kenapa nagih utangnya ke saya? Malah pura-pura bego ya. Iya, karena pinjolnya atas nama identitas kamu. Apa? Tapi saya nggak pernah ngajuin pinjol melalui online, Pak. Saya nggak mau tahu ya. Pokoknya lunasin utang kamu. 50 juta cash. Bodoh amat. Dasar orang stres. Orang aku nggak pernah ngutang sana sini. Ayo sayang. Sebentar, Vin. Kamu duluan aja ya. Aku ke toilet bentar. Oke, aku tunggu kamu ya. Iya.
Kontak gak dikenal dari siapa lagi. Raisa, kenapa kamu blok nomor saya? Bayar utang kamu sekarang. Astaga pak, saya kan udah bilang saya gak pernah ngutang. Pinjaman ini atas nama kamu dan identitas kamu. Jadi kamu wajib bayar 70 juta, bunganya saya tambahkan 20% karena kamu melanggar aturan. Dasar orang gila. Lagian kenapa KTP gue bisa ada di pengajuan pinjol ya? Masih nggak mau bayar? Gue sebarin foto ini. Kurang ajar. Iya, saya akan bayar. Kasih saya waktu 1 minggu. Oke, saya tunggu. Maaf tante, saya nggak sengaja. Iya, nggak apa-apa. Kamu sendiri nggak apa-apa kan? Iya Tan, nggak apa-apa kok. Aku pergi dulu. Mami, Hai sayang. Kok kamu keluar? udah bisa istirahat, Mom. Oh, Mami sendiri ngapain di sini? Mami lagi nemenin Daddy. Ada urusan, katanya sih ada pertemuan sama pemilik sekolah ini. Oh, ya udah, Kevin duluan ya, Mi. Oke sayang, sampai ketemu di rumah ya. Iya, Mom. Saya sangat senang kedatangan kalian kemari. Iya, Pak, sama-sama. Semoga kedepannya kita bisa lebih akrab. Casey, lo lihat Raisa nggak? Tadi gue lihat dia jalan ke rooftop. Oke, makasih. Heh. Kes, gue ada challenge Apa buat lu lo. berdua lihat-lihat? Ada apaan? Hehe, enggak. Kes, gue ada challenge buat lo. Challenge apaan? Oke, gue mulai ya. 50.000 ini buat kamu, tapi kamu kasih pantun dulu ke aku. Boleh. Apa tuh pantunnya? Ikan koyo dimakan kodong-dong. Ajak aku ke Oyo dong. Aduh, asik. Idih, jijibuk gue. Nih, gue tambahin 50. Asik, makasih Pak Eko. Nama gue Eka ya, bukan Eko. Raisa, lu kenapa? Kok lu nangis? Ada apa? Siapa yang nyakitin lo? Kevin, gue nggak apa-apa kok. Sa, jujur sama gue, siapa yang udah bikin lo nangis? Kevin, gue nggak apa-apa kok. Ih, ngemis perhatian banget sih tuh anak. Kenapa sih setiap kali gue mau deketin Kevin selalu aja ada Raisa dan Raisa? Dasar titisan ular keker. Jadi lo beneran gak mau cerita sama gue? Enggak, bukannya gue nggak mau cerita sama lo. Gue nggak mau jadi beban siapapun. Apalagi ini masalah pribadi. Gue nggak mau nyusahin lo. Makasih lo udah perhatian sama gue. Oke, gue ngerti. Ya udah kalau lo masih sanggup, gue nggak bisa maksa. Semoga masalahnya cepat kelar ya. Iya, makasih Vin. Halo Pak, Iya sayang. Pak tahu nggak sih? Raisa ngajuin pinjaman sebanyak 50 juta. Sekarang pas ditagih malah nangis-nangis belas kasihan sama kami. Apa? Kamu serius dia ngutang sebanyak itu? Iya Pak, kemarin dia habis party sama teman-temannya. Ya udah. Untung aja kamu ngasih tahu Papa. Nanti Papa tegasin ke dia. Oke Pak. Rasain loh. Gue yang ngutang, dia yang kena. Emang nasib ya hidupnya. Raisa. Oh, jadi lo yang ngajuin pinjaman 50 juta itu? Kenapa lo malah pakai identitas gue, hah? Jawab pertanyaan gue. Sorry. Jadi lo udah tahu ya? Baguslah.
Bener-bener lu ya, dasar manusia berhati iblis. Ada apa ini ribut-ribut? Ma, Raisa, dia yang pelit utang nyalahin aku. Udah. Mora, sini mama mau bicara sama kamu. Ada apa, Mah? Mama habis dapat kerjaan. Serius, Mah? Ya, kalau boleh tahu kerjaan apa? Jadi mucikari. Apa? Udahlah, nikmatin aja, yang penting gajinya gede. Kita tinggal nyari mangsa aja. Iya ya, bagus juga idenya Mama. Jelas dong sayang. Akhirnya papa telepon aku juga. Pah, Raisa kangen banget sama papa. Jangan sok bersikap manis. Jawab pertanyaan papa. Kenapa kamu ngutang sebanyak itu? Kamu gila ya? Kita itu habis bangkrut. Sekarang kamu membayar pakai apa, ha? Pa, dengerin aku dulu. Aku nggak pernah ngutang. Ini Mora yang ngutang. Dia yang ngajuin pinjaman pakai identitas aku. Jangan asal nuduh kamu. Udah jelas-jelas itu atas nama kamu. Jadi jangan pernah bobo Mora. Dia itu adik kamu. Pa, yah malah dimatiin. Gue tunggu lo di rooftop. Iya, gue OTW. Pas banget Kevin lagi sendiri. Ini kesempatan bagus buat gue. Mora, ngapain lo kemari? Gue pengen ngomong sesuatu sama lo. Apaan? Gue suka sama lo. Sorry, gue nggak tahu kalau kalian lagi berdua. Raisa, Ih, dasar tukang ganggu. Tapi nggak apa-apa sih. Raisa pasti kena mental liat gue sama Kevin. Kenapa gue ngerasa sedih ya ketika ngelihat lo sama Mora? Padahal kita hanya sebatas teman. 시린 기억 끝에 떨어져 흘렀어 산산이 다 부서지도록 저차 Ternyata segampang ini ngedapetin duit. Kepalaku sakit banget. Kok aku ada di sini? Kamar? Kamar siapa ini? Anjir, baju aku kok kayak gini? Mah, aku di mana? Katanya aku disuruh kerja. Iya, itu kamu lagi kerja. Tunggu aja 1 menit lagi dia datang. Maksud mama? selamat malam cantik. Kenapa Om bisa ada di sini? Haha, seharusnya saya yang bertanya, kenapa kamu ada di sini? Saya kemari mau bersenang-senang. Tapi malam ini saya beruntung, karena ternyata kamu sugar baby-nya. Enggak, aku bukan sugar baby. Aku ada di sini karena dijebak. Alasan, bilang aja kalau kamu lagi butuh duit kan. Tenang aja, saya punya kok. Kamu mau berapa? 50 juta? 80 juta? Oh, atau 100 juta? Asalkan kamu mau melayani saya.
Stop Om, aku nggak bakal terima sepeser pun uang dari Om. Dan aku juga nggak akan pernah setuju kalau Om nikah sama Mama. Hahaha. Kenapa cantik? Aku mau pulang. Minggir. Au, Kamu nggak bisa pergi gitu aja. Kamu harus melayani saya dulu. ini pergi. Dasar laki-laki mesum. Aku harus segera pergi dari sini. Tapi kepalaku sakit banget. Kayaknya karena benturan tadi deh. Astaga, dia kan kakak kelas aku. Kasian banget kepalanya berdarah lagi. Aku harus segera bawa dia ke rumah sakit. Halo Vin. Kamu masih kerja? Iya sayang, aku lembur. Masa kamu lupa sih? Malam ini kan kamu mau nemenin aku belanja. Iya sayang, tapi ternyata aku nggak bisa. Maafin aku ya, besok aja gimana? Ya udah deh, kita pergi besok aja. Tapi ingat kamu jangan lupa makan ya dan minum juga vitamin yang aku kasih tadi siang. Iya sayang. Mbak, mohon diurus administrasinya dulu ya, agar pasiennya bisa segera kami tangani. Baik, Sus. Raisa kemana ya? Kok chat gua nggak dibales? Kok aku ada di rumah sakit? Oh iya, semalam kan aku pingsan. Udah pagi ternyata. Lapar banget lagi. Aku kasih tahu papa aja deh, sekalian suruh beliin makanan. Kok nggak diangkat lagi sih? Papa kemana ya? Apa papa masih marah sama aku? Selamat pagi kak. Kenalin kak, aku Ciana, adik kelas kakak. Semalam aku nolongin kakak pas kakak jatuh, jadi aku bawa kakak ke rumah sakit. Oh, jadi kamu yang nolongin aku. Makasih ya. Iya kak, sama-sama. Oh ya, ini aku bawain makanan, dimakan ya. Iya, makasih Cia. Ya udah, aku berangkat sekolah dulu ya kak, takut telat. Iya. Sah, kepala lu kenapa? Jatuh dari pohon apel. Kebiasaan sih suka manjat, jadinya gitu kan. Raisa, Apa? utang lo udah gue lunasin ya. Sekarang lo aman. Apa Vin? Lo ngelunasin semua utang gue? Iya, beserta bunganya yang 20% itu juga. Anjir, lo dapet duit dari mana? Gue bobol berangkas bokap gue. Bujir, lo gila ya? Ngapain sih lo sampai kayak gitu, Vin? Hah? Gue gak mau ya bermasalah sama keluarga lo. Udah nggak apa-apa. Yang penting kan lo nggak dikejar-kejar sama rentenir lagi. Parah banget lo. Ya udah, gue balik dulu ya. Iya, mau gue anterin. Nggak usah, gue sendiri aja. Oh ya, soal uang itu gue bakal bayar kok.
Tapi gue nyicil ya. Iya, santai aja. Apa? Raisa nolak. Iya, padahal laki-laki itu kaya banget loh. Tapi dia malah bego si anjir, emang sok suci banget tuh anak. Ternyata rumah ini bener-bener udah kayak neraka buat gue. Gue harus pergi dari sini. Permisi mbak, Iya, ada yang bisa saya bantu? saya mau nempatin kamar 03, harganya berapa ya? Untuk kamar 03 tidak disewakan dan tidak ada yang nempatin juga. Tapi kalau Mbak mau nempatin boleh kok. Saya mau mbak. Oke, silakan. Kamarnya ada di lantai 30 ya Mbak, paling atas. Ya, makasih mbak. Wow, tempat sebagus ini kok bisa yang nggak disewain? Pasti pemiliknya udah kebanyakan uang. Haha, nggak apa-apa deh, tabunganku kan bisa irit. Tempat ini juga cocok untuk belajar. Barusan suara apaan? Lo? Sorry, gue nggak tahu kalau ini kamar lo. Lah, gue kira kamar kosong, soalnya nggak dikunci. Sejak kapan dia ada di sini? Tempat ini bukan apartemen gue. Benar, ini tempat kosong. Udah 3 tahun gak ada yang nempatin selain lo. Oh, jadi kosong ya? Iya, Lo lagi ngapain di sini? tidur. Tidur. Emangnya lo mikirin apa, hah? Bukan apa-apa kok. Lo kesini mau belajar kan? Lanjut Gih, gue mau lanjut tidur. Sebentar. Ih, cuek banget. Apa gue pergi aja ya? Tapi nggak ada lagi tempat sebagus ini buat belajar. Apa dia beneran tidur di atas sana? Apa, kalau lo butuh sesuatu bilang aja. Lo belum pernah naik ke lantai atas ya? Kok lo bisa tahu kalau gue kesini mau belajar? Kan gue sering lihat lo di sekolah. Lo setiap hari baca buku. Dasar kutu buku. Iya, apa sih, pelajaran itu kan penting. Oh ya, kalau gitu kita tinggal bareng aja di sini. Tinggal bareng. Kita berdua butuh tempat yang tenang kan? Tapi tujuan kita berbeda. Jadi gak akan mengganggu satu sama lain.
Gak salah sih. Tapi lo kan bisa tidur di rumah kalau gitu. Lo juga bisa belajar di rumah kan? Iya ya. Gak mungkin gue ngasih tahu alasan yang sebenarnya. Yah, mau gimana lagi? Aku juga tidak punya pilihan lain. Semoga tidak terjadi apa-apa di antara kami. Jadi begitulah, aku mulai tinggal bersama Kevin. Lalu saat ini kami telah melalui hari-hari tanpa masalah di wilayah masing-masing. Aku tidur di lantai 2 dan Kevin tidur di bawah. Meski aku tinggal bersama Kevin di apartemen, hubungan kami di sekolah tetap sebatas teman, tidak lebih. Dadah, haha. Ayo makan. Wow, lo naruh keju ya? Iya, Berapa telur yang lo masukin? 5. Kuningnya pecah, 2 lagi nggak dipecahin. Tapi 3 lainnya dipecahin kan? Gue gak suka tahu kuahnya jadi keruh. Mana bisa nyamain selera lu sama gue di satu panci. Udah, makan aja. Kalau dilihat-lihat, dia tampan juga. Aduh. Kena bajuku. Kan tinggal dicuci, makan aja dulu. Terus dipakai lagi. Padahal gue mau pakai sehari lagi. Andai aja gue bisa menghindar, pasti gak bakalan kotor. Baiklah, lepas biar gue cuci. Lepas apa? Cuci. Cuci apa? Katanya baju lu kecipratan kan? Lepas baju lu. Idih, dasar gila. Lama banget sini. Tutup mulut lo. Apa yang lo lakuin? Lepas baju lu dan pakai ini. Gue udah selesai makan kok. Serius? Iya. Mau gue cuciin nggak? Ya udah, boleh deh. Lu ganti baju dulu sana. Awas ya, jangan ngintip. Apa sih nggak ada yang bisa dilihat juga? Udah belum? Udah nih. Lucu juga ngeliatin dia cuci dengan badan kayak gitu. Dan di luar dugaan bajunya wangi banget. Dia sungguh berbeda dari kesan pertamaku. Liatin apa? Mie-nya pedes banget sih. Lo masukin bon cabai level 35 ya? Ih, pedes banget tau. Haha. Baik anak-anak, kelas olahraga hari ini adalah pertandingan dodgeball. Cepat bagi kelompok dan mulai pertandingannya. Baik, Pak, baik. Pak. Oke, Pak. Jangan lupa velocity, Pak. Gue pusing banget. Sorry. Abis nggak kelihatan sih. Aku nggak sengaja loh. Anjir, kok dia pingsan sih? Raisa, sadarlah. Ada-ada aja deh, drama banget. Apa kondisimu sudah membaik? Coba ibu periksa ya. Ya ampun, kau demam. Seharusnya tidak ikut olahraga. Istirahatlah ya. Sebentar lagi jam pulang. Ibu harus pergi karena ada rapat. Kalau masih demam, minumlah paracetamol. Baik, Bu.
Lo udah sadar? Syukurlah. Raka, lu ngapain kesini? Gue khawatir kalau lo harus dibawa ke rumah sakit. Soalnya ini pertama kalinya gue ngelihat orang pingsan kayak lo. Gue nggak apa-apa kok. Lu balik gih, gue mau pulang. Lo bisa pulang sendiri. Iya, aduh. Raisa, lo nggak apa-apa. Sebaiknya jangan tergesa-gesa dulu, kondisi lo masih lemah. Kevin? Lo sakit juga, Vin? Kevin kok ngambil obat ya? Apa dia juga sakit? Ayo, Pul. Gak usah. Gue bisa sendiri. Lu gak usah anterin gue. Lemes banget. Gue istirahat dulu deh, ngantuk. Gue hampir mati tahu, Vin. Gue yang nanya, ngapain lo tidur di bawah? Kita kan udah sepakat lo di atas, gue di bawah. Iya, maaf. Tadi gue habis pingsan. Tadi ini udah jam 2 pagi, Ge. Apa? Aduh, gue harus siap-siap. Ya, lo kalau tidur jangan kelamaan. Sini makan dulu. Menu hari ini pangsit khas Korea. Ih, udah dibilang jangan pecahin telur kuningnya. Emang boleh nggak mandi dulu, bau tau? Gue mandi setelah makan. Nyam-nyam, enak juga. Ngomong-ngomong, Raka peringkat berapa ya? Ada sneak peek nih. Gimana kondisi lo? Kenapa harus ketemu mereka sih? Tapi gue agak kecewa sih. Gue nggak nyangka loh, Raisa. Kalau lo bakal pakai trik kekanak-kanakan begitu. Trik apa? Misalnya lo pura-pura pingsan di hadapan Raka demi ngedapet perhatiannya kan? Jadi kalian pikir kalau gue berusaha ngedapetin perhatiannya Raka? Iya, lo pikir kita bego? Lo selain suka sama Kevin juga suka sama Raka kan? Jangan khawatir, gue pandai jaga rahasia kok. Tapi ada kalanya enggak, soal nyokap lo. Maksud lo apa? Hai Raka, selamat pagi bubuk. Raisa, lo udah sembuh. Kalau masih demam, Kan udah gue bilang, gak usah peduli sama gue. Apa yang dimaksud Mora? Apa dia tahu sesuatu tentang mama kandungku? Raisa kamu jangan keterlaluan ya. Mentang-mentang dimanja sama peringkatmu bagus, kau berani sekali melamun terang-terangan. Kamu ngeremehin bapak ya? Maafkan saya, Pak. Sekarang kamu ikut saya. Pak, jangan kasar seperti itu sama perempuan. Dia kan udah minta maaf. Saya saja nggak pernah seperti itu ke orang lain, apalagi bapak seorang guru. Sialan, saya nggak nyangka ternyata dia tipe orang yang suka membela orang secara terang-terangan. Tuh kan, mereka ada hubungan apa ya? Kevin sampai ngebelain Raisa kayak gitu. Wajar saja teman-teman di kelasku mempertanyakan hubungan kami, karena ini kedua kalinya Kevin yang biasanya hanya tidur di sekolah ikut campur dalam urusanku. Dan kali ini dia benar-benar belak-belakan. Lo sama Kevin ada hubungan apa? Lo suka ya sama gue? What? Omong kosong macam apa itu? Menyebalkan. Kalau enggak, urus diri lo sendiri.
Ih, apaan sih, nyeselin banget. Dasar cewek amit-amit. Hai Kevin. Wah, Anjir. Raisa, sorry. Lu nggak apa-apa? Iya, apa yang lu lakuin? Gue hampir mati kedua kali tau. Gue pikir ada penyusup. Maaf ya. Dasar gila. Udah, nih minum dulu. Makasih. Mama. Sakit, mah. Katakan, kenapa mama jadi seperti ini? Apa karena aku nggak mau ikut mama? Jawab, mah. Mama nggak sedang meniru ibu-ibu lainnya yang mencoba mendisiplinkan putrinya, kan? Apa karena aku tidur di luar rumah? Lebih baik mama memukulku tanpa alasan, seperti yang mama lakukan selama ini. Jangan sok jadi ibu yang normal. Kurang ajar. Tenang ya Raisa. Kamu siapa? Nama saya Kevin. Teman sekelasnya Raisa. Wajar kalau Anda sulit mempercayainya. Tapi tidak terjadi hal yang Anda khawatirkan. Raisa bukan orang yang seperti itu. Karena yang ada di pikirannya hanya belajar. Aduh, malu banget sama kejadian semalam. Rasanya aku pengen pindah sekolah saja. Enggak, aku mau menghilang saja dari bumi ini. Hai, kamu yang namanya Raisa ya? Iya tante. Raisa, ini nyokap gue. Dia kemari karena ada urusan. Raka sering sekali bicara soal kamu loh. Jadi tante penasaran seperti apa dirimu. Ternyata kamu cantik sekali ya, dan kelihatan pintar. Oh ya, hari Sabtu ini apa kamu ada waktu? Gimana kalau kamu ke rumah tante? Apa? Tapi aku nggak terlalu dekat sama Rakatan. Gak masalah, yang penting kamu datang ya hari Sabtu. Saya tunggu. Sorry ya Sah, sifat nyokap gue emang kayak gitu. Kimberly, lo tahu nggak sih, mamanya Raka ngundang Raisa ke rumahnya tahu? Apa? Bocah itu bener-bener ya. Padahal udah gue peringatin. Dasar cabe-cabean. Tenang aja, suatu hari gue bakal bales kelakuan dia. Kenapa harus gue sih yang diundang? Kalau gue nggak datang kan juga nggak enak sama nyokapnya. Lo bakal kesana. Iya, nggak apa-apa kan? Terserah lo, itu hak lo, gue nggak bisa ngelarang.
Gue harap waktu dia ke toilet resleting celananya nyangkut. Pagi Raisa, ayo masuk. Selamat datang Tuan. Udah kuduga rumahnya segede gaban. Nyokap gue emang suka barang mewah. Selamat datang, kalian tepat waktu. Terima kasih sudah repot-repot datang kemari. Kamu pasti lapar kan? Tante dengar para guru sering memujimu dan mereka bilang nilaimu sangat bagus. Apa kamu ikut kursus atau punya guru private? Saya belajar sendiri, Tan. Kamu hebat sekali. Ma cukup, nanti Raisa bisa kesel kalau mama bahas soal belajar terus. Oh ya, apa pekerjaan orang tuamu? Papa kamu pasti bangga punya anak kayak kamu. Au, Raisa, lo nggak apa-apa? nggak apa-apa, tangan gue licin. Ya ampun sayang, sebaiknya kamu ganti baju dulu ya. Ayo ikut tante. Saya nggak apa-apa kok, Tan. Ayolah, kamu nggak mungkin pulang dengan keadaan seperti itu. Baiklah tante. Apa mereka lagi mesra-mesraan? Gak mungkin. Duh, kenapa pikiran gue jadi random gini ya? Gue harus nyusul Raisa. Takutnya dia kenapa-napa. Kenapa ini harus terjadi? Aku benar-benar malu. Nih, tante bawain baju. Tante rasa baju ini sangat cocok buat kamu. Iya, terima kasih. Cepatlah ganti. Baju ini kan baju pelayan. Wah, cocok sekali. Simpanlah baju itu. Sialan. Katakan, kenapa Anda mengundang saya kemari kalau hanya untuk menginjak-injak harga diri saya? Apa kamu suka sama putraku? Tidak. Tapi kenapa saya selalu mendengar cerita tentangmu? Karena putra Anda tertarik sama saya. Hah? Putraku memang anak yang baik. Dia tipe yang memayungi anjing yang kehujanan dengan koran. Tapi seharusnya kau bisa membedakan mana perhatian yang timbul karena perasaan dan mana yang belas kasihan. Terus kenapa Anda mengundang saya kemari tanpa bisa membedakan itu? Sekarang juga kamu pergi dari sini, dasar gadis sialan. Kenapa wanita itu tega sekali padaku? Apa salahku? Raisa, lu kenapa? Apa yang dia pikirkan ya sampai seperti itu? Jujur gue suka ketika Raisa fokus belajar. Raisa itu spesial, dia satu-satunya orang yang bikin gue gak kesepian. Gue benci banget. Semua orang yang hidupnya baik-baik aja menyebalkan. Gue kesel dengan orang-orang yang berkecukupan. Hancurlah kalian. Iya, kotori aja sesuka hati lo. Udah waktunya dicuci tuh spraynya. Apaan sih? Bentar, gue baru lihat baju itu. Tadi dapat dari rumah itu. Gue gak sengaja numpahin jus ke baju gue. Dan wanita itu nyuruh gue buat ganti baju. Tapi ternyata dia ngasih seragam pelayannya ke gue. Apa? Hei, kenapa dirobek? Sayang tahu, padahal mau gue modifikasi. Lo itu punya harga diri gak sih? Gue bicara soal kepraktisan, soalnya bahannya juga bagus. Bodoh amat.
Hei, berhenti pamer kekuatan begitu. Bisa nggak sih pakai sesuatu di badan lo gitu? Haha, lo kan suka ngeliatin tubuh gue. Ih, dasar mesum. Omong kosong macam apa itu? Kok jadi canggung gini sih? Apa gue tanya aja ya apa yang terjadi? Atau gue tanya soal nyokapnya dulu? Luka di leher lo belum hilang ya? Lo jangan mukul orang lain. Hah? Buat apa gue mukul orang lain? Tangan nyokap lo pedes banget. Gue takut tangan lo juga mirip dengannya. Gimana kalau kita tes sekalian? Apa gue mirip sama nyokap gue? Seberapa sering lo dipukul? Apa levelnya udah parah? Enggak, dia emang seperti itu. Cukup didiamkan, nanti berhenti sendiri kok. Tapi kadang mama sampai lempar barang. Gue hanya perlu hati-hati saat itu. Lo juga cerita. Cerita apa? Iya, semacam cerita kayak nyokap gue. Dengan begitu, gue merasa adil. Nyokap sama bokap gue orang tajir. Terus lo ngapain tidur di sini? Gue kabur dari rumah karena takut ketahuan. Kalau gue yang udah ngebobol berangkas bokap gue. Anjir tuh kan, bener-bener parah lo. Kalaupun Kevin tiba-tiba telanjang dan velocity depan gue nggak boleh terlena. Aduh, mikir apa sih gue? Aduh, gue harus fokus. Raisa, apa lo baik-baik aja? Kenapa waktu itu lo buru-buru pergi? Padahal gue sedang ngambil payung. Apa dia nggak tahu apa-apa? Oh iya, kalau di hari itu nyokap gue ngatain hal yang menyinggung lo, maaf ya. Dia nggak bermaksud jahat kok. Bejir, si pangeran ini bener-bener gak tahu apa-apa. Dasar bodoh. Nah, tugas hari ini yang perlu kalian lakukan adalah buat kelompok yang terdiri dari 2 orang. Pilih salah satu topik yang tertulis di sini. Lalu lakukan penelitian bersama, dan ketua kelas harus sudah memberikan daftar kelompok dan topik yang dipilih paling lama sore ini. Baik Bu. Aku benci kerja kelompok. Kita kerja kelompok bareng yuk. Kok malah dicuekin sih? Ya udahlah, gue sama Kimberly aja. Tunggu, apa gue ajak Kevin aja ya? Raisa, apa lo mau sama gue? Maksud gue kerja kelompok. Enggak, Kenapa? Apa ada orang lain yang mau lo ajak berkelompok? Hei, sama gue aja yuk. apa lo nggak ngerasa kalau kita ini nggak cocok? Apa-apaan lo? Lo nolak kebaikan gue. Cepet, ada yang mau gue omongin sama lo. Aduh, udahlah daripada gue harus kelompok sama Raka. Emang harus ya kita bicara di sini? Seharusnya lo berterima kasih sama gue. Terima kasih. Bercanda ya? Lo nggak tahu apa yang mau gue omongin? Kalau tahu gue nggak akan kesini. Cepet katakan apa yang mau lo omongin. Kenapa lo malah pergi dari rumah? Nyokap gue itu nyariin lo. Karena nyokap lo itu mau jual gue ke om-om. Kan lo emang pantas digituin. Karena lo itu cewek murah. Jaga ya omongan lo. Gue mau lo lepasin Kevin. Kevin itu punya gue dan Raka itu punya Kimberly. Apa yang bikin lo berpikir kalau lo bisa ngatur hidup gue? Kita ini hanya saudara tiri dan nyokap lo itu pelakor. Ternyata lo nggak tahu ya. Nyokap lo berkeliaran di hotel tadi siang. Apa? Iya, bisa-bisanya lo angku kayak gitu. Padahal makan pakai uang haram. Lo kira lo itu hebat karena lo pinter. Dan Kevin itu memang baik, dia bukan tertarik sama lo. Hei, udah kelar. Masa anak cewek berantem dengan kasar kayak gitu sih? Tadinya kami mau pura-pura nggak tahu. Tapi kalian berisik banget. Ternyata junior-juniorku yang cantik. Hahaha. Aku pilih si cantik ini deh. Awas, gak usah pegang-pegang. Duh, kalau kamu nolak sampai segitu hati opa terluka loh. Idih, najis anjing.
Gimana ini? Mereka itu terkenal jahat. Apanya gimana? Harus pergi dari sini sekalipun harus teriak. Ayo. Siapa lo? Dia kan. Kevin? Kevin itu kan putranya Tuan Vincent. Lihat apa lo brengsek? Baru lihat anak kelas 11 ya? Mora, ayo ikut gue. Ada yang mau gue omongin sama lo. Kayaknya cowok itu suka sama Mora. Bodoh amat, lagian dari awal gue suka sama anak ini. Cantik, ayo kita bicara. Sorry, lo bukan tipe gue. Kevin, lo mau bicara sama gue? Jepitan rambut lo itu beli di mana? Oh, ini nyokap gue yang beliin waktu pergi ke pusat kota. Kenapa? Gue cuma penasaran aja. Apa? Dia manggil gue cuma nanya soal jepitan. Tunggu, apa jangan-jangan Kevin mulai suka sama gue? Au, pasti dia mulai suka sama gue. Mau dipikir gimana pun gak masuk akal. Bagaimana bisa dia manggil Mora di situasi seperti itu? Dan apa yang mereka omongin? Mora, kenapa harus Mora? Iya sih dia emang polos, tapi kenapa sifatnya sangat buruk? Mau makan mie? Gak mau. Telurnya 2. Gue bilang gak mau ya gak mau. Bodoh amat. Hey, gue bilang gak mau makan mie. Lo makan aja semuanya sendiri. Lo lagi kesal. Pasti karena kejadian tadi ya? Bukan kok. Jujur sama gue, apa yang udah bajingan itu lakuin sama lo? Dia bilang gue cantik. Apa? Udah, gue pengen makan telur aja 1. Bikin yang pedas ya. Aduh, kenapa jadi seperti ini sih? Tenanglah Raisa. Sayang, Iya, kamu ada ambil uang 70 juta nggak di berangkas aku? enggak. Terus kemana ya? Kok bisa hilang? Oh, aku tahu. Pasti Kevin yang ngambil. Masa sih? Emangnya kamu nggak kepikiran dia udah seminggu nggak pulang, Vin? Oke, aku coba telepon. Jangan. Biar aku aja. Mommy? Kevin, malam ini kamu pulang ya. Mommy udah masakin masakan kesukaan kamu. Tapi Mom? Daddy habis gajian loh. Dia mau kasih kamu uang cash. Iya Mom, malam ini Kevin pulang ya. Oke, Mommy tunggu ya. Siapa, Vin? Nyokap gue, dia nyuruh aku pulang malam ini. Oh, oke kalau gitu. Tapi lo juga harus ikut. Gue ikut pulang ke rumah loh. Iya. Gak mungkin, Vin. Nanti mereka pikir gue ini siapa. Lo tenang aja, nanti gue jelasin. Lagian gue nggak tega ninggalin lo sendiri di sini. Ternyata dia perhatian juga ya. But do you feel too? Like do what you do. Aku calon mantu terbaik mamamu. Walaupun hatimu sekeras batu, still got you on mind no matter what you do.
Kevin? Ternyata mereka satu apartemen. Malah kelihatan dekat banget lagi. Oi, jangan berisik. Apa? Berisik? Masa lo risih sih sama suara cewek cantik dan setobrut gue? Hey! Haha, canda sayang. Sayang palamu peyang. Udah ayo, ntar gue tinggalin lo. Ih, jangan, nanti gue dikarungin Walid. Gue harus selidiki lebih detail. Dan kalau benar seperti yang ada di pikiran gue bakal aduin ke papa. Halo Kim, gue punya tugas buat lo. Kevin, tunggu. Kenapa? Gue takut nanti kalau nyokap sama bokap lo marah gimana. Nggak akan. Ayo. Tunggu. Mommy, Daddy. Pulang juga nih anak, kemana aja. Bentar, dia siapa? Kenalin Mom, ini Raisa, calon mantu Mommy. Hey! Anjir, bukan kok tante, aku temennya Kevin. Oh alah, tante kira beneran. Lagian kamu cantik banget. Gak mungkin kan kalau pacarnya Kevin. Haha. Kevin, ikut Daddy. Ayo duduk dulu, tante bikinin minum ya. Nggak usah repot-repot tante. Gak apa-apa, duduk dulu aja. Ternyata mominya baik banget. Kamu yang udah nyuri uang Daddy kan? Jawab. Iya, terus kamu kemanain uangnya? Kalau gue bilang buat bayar utang Raisa nggak mungkin. Jawab. Kevin udah pakai buat judol. Apa? Kamu main judol? Bener-bener ya kamu? Mulai sekarang uang bulanan kamu udah dipotong. Anjir, tapi Dad, diam. Mampus lah gue. Tante, terima kasih atas minumannya. Ini udah larut malam. Aku pamit pulang dulu ya. Ya, udah mau pulang. Buru-buru banget. Iya tante. Gimana kalau malam ini kamu nginep di sini aja? Lagian besok kan Minggu. Iya sih Tan, tapi udah kamu nginep di sini aja ya semalam. Ya udah deh tante. Nah gitu dong sayang. Kamu tidur di sebuah kamar Kevin ya, ada di lantai 2. Baik tante, sekali lagi terima kasih banyak. Wah, ini Kevin waktu kecil. Lucu banget. Mommy sama dedinya juga sangat serasi. Pantesan keluarga ini sangat harmonis. Lo lagi mikirin apa? Kok belum tidur sih? Lagi nggak bisa tidur. Mata gue nggak mau merem. Gue heran sama lo, kenapa lo masih suka kabur-kaburan? Padahal mereka sayang banget sama lo. Mommy sama daddy lo orang baik, dan mereka sayang banget sama lo. Andai aja gue juga punya keluarga bagus kayak lo, pasti gue bahagia banget. Lo mau? Ya maulah. Ayo. Ayo nikah sama gue, nanti kita bangun keluarga yang bagus bareng-bareng. Apa?